Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk kita semua dan yang menonton video ini. Video ini diambil pada tanggal 19 April tahun 2026 di siang hari. Dan pokok bahasan saya hari ini, kita akan mencoba untuk menguraikan isi apa saja yang saya pahami tentang ilmu hukum negara. Dan kita akan mulai dari ruang lingkupnya dahulu ya. Hukum tata negara atau yang biasanya disebut dengan HTN ini adalah cabang ilmu hukum yang mempelajari seperti struktur negara, organisasi negara, struktur kelembagaan negara, serta hubungan antara lembaga negara dengan warga negaranya itu sendiri. Baik, dengan kata lain, HTN ini adalah menjadi suatu fondasi atau menjadi suatu dasar dalam kita memahami bagaimana sebuah negara dijalankan secara hukum. Jadi ini adalah peraturannya, nanti kita akan bahas jadi ini berkaitan erat ya saudara-saudara sekalian. Ruang lingkup kajian hukum tata negara sendiri itu mencakup berbagai aspek penting nih ya. Yang pertama itu dia ngebahas organisasi negara dulu, yaitu bagaimana negara itu tuh dibentuk begitu ya, termasuk bentuk negara seperti ada kesatuan, ada federal, serta sistem pemerintahan seperti presidensial atau parlementer. Yang kedua adalah lembaga-lembaga negara, meliputi pembahasan mengenai lembaga tres politika di sini ya. Ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Termasuk ini kita membahas tentang fungsinya, tugasnya, kewenangan masing-masing lembaga tersebut, yang mana kita tahu di situ ada check and balance di situ ya, agar saling mengawasi dari satu lembaga ke lembaga yang lain. Yang ketiga itu adalah konstitusi. Ini adalah hukum dasar, hukum tertinggi yang menjadi landasan penyelenggaraan suatu negara. Di Indonesia sendiri, konstitusinya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, HTN ini juga mengkaji hubungan antara negara dan warga negaranya itu, khususnya terkait hak dan kewajiban warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Dan yang terakhir, HTN juga mencakup pembagian kekuasaan dalam negara, baik secara horizontal itu seperti ini ya teman-teman ya. Horizontal itu berarti antara lembaga negara maupun vertikal begini ya, antara pemerintah pusat dan daerah, jadi dari atas ke bawah, bukan yang setara seperti ini, bukan. Nah, sekarang kita ke pengertian HTN dan hubungannya dengan HAN yang sudah saya mention di awal tadi. Dua hal ini sangat berkaitan erat. Sebelum kita masuk pembahasan, saya akan mencoba untuk membuat suatu perumpamaan ya. HTN itu ibarat kalau kita beli mobil, itu buku panduan. Han ini bagaimana cara menyetirnya. Jadi begitu ya teman-teman ya. Baik, kita akan langsung mulai ke pokok bahasan kita yang kedua, pengertian HTN dan hubungannya dengan Han. Secara sederhana, untuk hukum tata negara adalah hukum yang mengatur struktur dari sistem penyelenggaraan negara, sedangkan hukum administrasi negara atau HAN lebih berfokus pada pelaksanaan tugas-tugas dan pemerintahan sehari-hari. Hubungannya ini sangat erat sekali. HTN dapat diibaratkan sebagai yang saya bilang tadi, sebagai buku panduan, dan HAN adalah sebagai cara menyetirnya bagaimana. Sebagai contoh, HTN ini mengatur bahwa presiden memiliki kekuasaan eksekutif, sedangkan HAN mengatur bagaimana presiden atau pejabat pemerintahan menjalankan suatu keputusan administratif seperti penerbitan izin, contohnya kebijakan publik, tindakan pemerintah yang lainnya lah. Nah baik, dengan demikian bisa dikatakan bahwa HTN ini lebih bersifat fundamental, sedangkan HAN bersifat teknis dan praktis. Sekarang kita ke bahasan selanjutnya, hubungan HTN dan ilmu negara dan ilmu politik.
hubungannya ini sebenarnya ya sama dengan Han, sama-sama erat, sama-sama kuat, sama-sama saling membantu begitu ya, sama-sama saling melengkapi. Baik, HTN ini juga memiliki hubungan erat nih dengan ilmu negara dan ilmu politik. Hubungan dengan ilmu negara itu terletak pada sifatnya yang teoritis, dia sama-sama teoritis. Ilmu negara itu membahas konsep dasar seperti apa itu negara, bagaimana bentuknya, bagaimana negara itu terbentuk, dan apa tujuan dari negara itu tersebut. HTN kemudian mengambil konsep-konsep tersebut dan menerapkannya dalam bentuk aturan hukum yang konkret. Sedangkan hubungan dengan ilmu politik terletak pada praktik kekuasaan. Ilmu politik dijalankan, maksudnya ilmu politik ini membahas bagaimana kekuasaan diperoleh, dijalankan, dan dipertahankan. HTN kemudian memberikan batasan hukum agar kekuasaan tersebut tidak disalahgunakan. Dengan kata lain, ilmu politik melihat kekuasaan dari sisi praktik, sedangkan HTN mengaturnya agar tetap berada pada koridor hukum. Baik, untuk di poin 1 saya sudah jelaskan, ini video akan di-cut dan saya akan edit dengan video yang lainnya. Baik, sebagai penutup dapat disimpulkan bahwasanya ruang lingkup hukum tata negara itu sangat luas sekali teman-teman, meliputi struktur, lembaga negara, konstitusi, hingga hubungan antara negara dan warga negara. Selain itu juga HTN ini juga tidak bisa dia sebenarnya berdiri sendiri, melainkan berkaitan erat dengan hukum administrasi negara, ilmu negara, dan ilmu politik. Seperti yang saya mention sebelumnya, sama-sama saling membantu di satu sama lain. Baik, kita ke pokok bahasan yang kedua, yaitu sumber. Karena kenapa sumber itu penting? Karena kalau tidak ada sumber tidak kredibel. Baik, pengertian sumber hukum ya, secara general, bukan hukum tata negara saja. Secara umum, sumber hukum itu dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang menjadi asal usul terbentuknya suatu aturan hukum, baik yang bersifat tertulis maupun tidak tertulis. Dalam konteks kita bicara di sini hukum tata negara, sumber hukum tidak hanya terbatas pada undang-undang saja, tetapi juga mencakup kebiasaan ketatanegaraan, putusan hakim, serta doktrin atau pendapat para ahli hukum. Dengan demikian, sumber hukum menjadi landasan bagi hakim, pemerintah, maupun masyarakat dalam memahami dan menerapkan hukum. Sekarang kita lanjut ke macam-macam sumber hukumnya. Sumber hukum ini secara umum dapat dibedakan menjadi dua: sumber hukum material dan sumber hukum formal. Yaitu yang pertama adalah sumber hukum material, yaitu faktor-faktor yang mengaruhi isi dari suatu hukum. Contohnya itu seperti nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, kondisi sosial, kondisi budaya, ekonomi, dan politik. Misalnya nilai keadilan sosial dalam masyarakat Indonesia memengaruhi lahirnya bagaimana peraturan yang berpihak pada kesejahteraan rakyat itu sendiri. Yang kedua, itu adalah sumber hukum formal, yaitu bentuk nyata dari hukum yang dapat kita lihat dan berlaku secara resmi. Sumber hukum formal inilah yang biasanya dapat menjadi sebuah acuan utama dalam praktik hukum. Beberapa contoh ya sumber hukum formal antara lain itu seperti undang-undang, kebiasaan atau konvensi ketatanegaraan, jurisprudensi yaitu putusan hakim terdahulu yang dijadikan acuan begitu ya. Lalu ada traktat atau perjanjian internasional, dan yang terakhir adalah doktrin, yaitu pendapat para ahli hukum dalam praktik hukum tata negara. Semua sumber ini saling melengkapi satu sama lain. Secara lebih spesifik, sumber hukum tata negara ini meliputi beberapa hal utama. Yang paling utama itu adalah yang jelas ya, Undang-Undang Dasar tahun 45 sebagai dasar tertulis yang menjadi landasan seluruh sistem ketatanegaraan Indonesia.
Kemudian terdapat peraturan perundang-undangan lainnya seperti undang-undang, seperti peraturan pemerintah hingga peraturan daerah, dari yang besar sampai ke skalanya yang paling kecil. Selain itu ada juga namanya konvensi ketatanegaraan, yaitu kebiasaan yang dilakukan dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis sebenarnya secara resmi. Contohnya seperti pidato kenegaraan presiden setiap tanggal 6 Agustus. Selanjutnya adalah jurisprudensi. Ini adalah putusan pengadilan, terutama Mahkamah Konstitusi, yang memiliki peran penting dalam menafsirkan konstitusi itu sendiri. Dan yang terakhir adalah doktrin, yaitu pandangan para ahli hukum yang sering dijadikan referensi dalam memahami hukum tata negara. Kita ke hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam sistem hukum di Indonesia terdapat tingkatan atau yang biasa kita sebut dengan hierarki peraturan perundang-undangan yang harus dipatuhi ya. Secara umumnya itu hierarki tersebut Undang-Undang tahun 45, ketetapan MPR, di bawahnya lagi ada undang-undang atau peraturan, di bawahnya lagi ada pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah. Dan hierarki ini menunjukkan bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Jika terjadi pertentangan, maka peraturan yang lebih rendah dapat dibatalkan. Hal ini penting untuk menjaga konsistensi dan kepastian hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Baik, poin kedua kita sudah rampung. Kita akan lanjut ke poin ketiga tentang lembaga negara dan lembaga independen. Macam lembaga negara itu ada apa aja sih? Ada yang pertama lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, trias politika, lagi dan lagi. Baik, kita akan masuk ke lembaga eksekutif dulu ya. Fungsi dari lembaga eksekutif ini adalah menjalankan pemerintahan di Indonesia. Kekuasaan eksekutif ini dijalankan oleh presiden beserta jajaran kementerian. Jadi ini adalah orang lapangannya yang mengerjakan suatu pekerjaan. Sekarang kita ke lembaga legislatif. Fungsi lembaga ini adalah membuat undang-undang, membuat peraturan untuk dijalankan oleh lembaga eksekutif. Contohnya seperti DPR dan DPD yang tergabung dalam MPR. Lembaga yudikatif ini yang terakhir berfungsi menegakkan hukum dan keadilan. Contohnya seperti Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Jadi sebenarnya lembaga yudikatif adalah soal yang mengkaji dan ngetes gitu ya. Nah sekarang kita ke selain lembaga utama yang sudah disebutkan tadi ada 3, ada juga lembaga-lembaga independen, lembaga yang dibentuk untuk menjalankan fungsi tertentu secara mandiri dan bebas dari intervensi kekuasaan lain. Contoh lembaga independen yang ada di Indonesia lah ya. Kita nih bahas tentang KPK, KPU, dan KY, Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Pemilihan Umum, dan Komisi Yudisial. Lembaga-lembaga ini dibentuk karena ada kebutuhan dan pengawasan dan fungsi khusus yang tidak sepenuhnya ditangani oleh lembaga negara utama. Tugas lembaga negara dan lembaga independen ini, setiap lembaga negara memiliki tugas yang berbeda sesuai dengan fungsinya. Lembaga eksekutif bertugas menjalankan pemerintahan dan melaksanakan undang-undang. Lembaga legislatif bertugas membentuk undang-undang, menyusun anggaran, serta melakukan pengawasan terhadap pemerintahan. Lembaga yudikatif bertugas mengadili perkara dan menegakkan hukum secara adil. Sedangkan lembaga-lembaga independen yang memiliki tugas yang lebih spesifik, misalnya seperti KPK, dia hanya bertugas memberantas tindak korupsi saja. KPU bertugas menyelenggarakan pemilu dan yang lain-lain. Dengan adanya pembagian tugas ini, diharapkan tidak terjadi penumpukan kekuasaan pada satu lembaga saja. Jadi suatu lembaga tidak punya penumpukan kekuasaan dan semuanya bekerja gitu ya. Lalu kita akan bahas tentang kewenangan lembaga negara dan lembaga independen. Selain tugas,
Selain tugas, setiap lembaga juga memiliki kewenangan yang diatur oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Contohnya seperti presiden, sebagai lembaga eksekutif memiliki kewenangan seperti mengangkat menteri, menetapkan kebijakan, serta menjalankan pemerintahan. DPR memiliki kewenangan dalam membentuk undang-undang, pengawasan, dan penganggaran. Mahkamah Agung di satu sisi memiliki kewenangan mengadili pada tingkat kasasi, sedangkan Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD 1945 serta menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara. Lembaga independen juga memiliki kewenangan khusus. Contoh yang seperti saya sebutkan tadi, KPK dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus korupsi secara mandiri. Kewenangan ini penting. Kenapa penting? Agar setiap lembaga dapat menjalankan tugasnya secara efektif tanpa campur tangan yang tidak semestinya. Makanya disebut sebagai lembaga independen. Baik teman-teman semua, kita sudah berada di poin nomor 4 sekarang, menjelaskan demokrasi di Indonesia. Kita akan masuk ke konsep dulu ya, konsep demokrasi. Konsep demokrasi di Indonesia tidak hanya mengadopsi demokrasi secara umum saja sebenarnya, tetapi juga memiliki ciri khas tersendiri, yaitu demokrasi Pancasila di sini saya. Demokrasi Pancasila ini menekankan pada nilai-nilai musyawarah, mufakat, serta keadilan sosial. Demokrasi ini tidak hanya berfokus pada kebiasaan individu saja, tetapi juga memperhatikan kepentingan bersama. Selain itu, demokrasi di Indonesia juga didasarkan pada konstitusi, yaitu Undang-Undang 1945 yang menegaskan bahwasanya kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, demokrasi di Indonesia bukanlah demokrasi yang bebas tanpa batas, melainkan demokrasi yang tetap berada dalam kerangka hukum. Sistem dan praktik demokrasi Indonesia. Dalam praktiknya, Indonesia ini menganut sistem demokrasi perwakilan, yaitu rakyat tidak secara langsung menjalankan pemerintahan, tetapi memilih wakil-wakilnya untuk duduk di lembaga legislatif. Yang biasa tiap sekian tahun ada caleg gitu lah ya. Wakil rakyat tersebut kemudian bertugas menyampaikan aspirasi masyarakat serta membuat kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat. Selain itu, praktik demokrasi di Indonesia juga dapat dilihat dari adanya kebebasan berpendapat. Kebebasan berpendapat dan berkumpul ini kebebasan berpendapat dan berserikat, dan berkumpul, adanya sistem multi partai pergantian kekuasaan secara berkala. Namun dalam praktiknya demokrasi di Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan seperti politik uang, rendahnya partisipasi masyarakat, serta konflik kepentingan. Ya, itu jadi rahasia umum lah. Oleh karena itu, ini diperlukan kesadaran bersama untuk menjaga kualitas demokrasi agar tetap berjalan dengan baik. Sistem dan pelaksanaan pemilu di Indonesia. Salah satu wujud nyata dari demokrasi ya, teman-teman, adalah pelaksanaan pemilihan umum atau pemilu. Pemilu di Indonesia ini diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Prinsip ini disingkat sebagai luber jurdil. Melalui pemilu, rakyat dapat memilih presiden dan wakil, anggota DPR, DPD, dan DPRD. Kepala daerah dalam pemilihan kepala daerah pilkada. Pemilu Indonesia diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU sebagai lembaga independen. Pelaksanaan pemilu dilakukan secara berkala, biasanya setiap 5 tahun, ya biasanya sekitar 5 tahun ya, 5 tahun sekali, sebagai bentuk pergantian kekuasaan secara damai dan konstitusional. Selain itu, pemilu juga menjadi sarana evaluasi bagi rakyat terhadap kinerja pemerintah itu sendiri. Jadi kalau misalnya dianggap, wah ini kurang cocok gitu ya, atau kurang tepat, sudah diganti saja 5 tahun kemudian di saat pemilihan baru lagi.
Misal, baik teman-teman semua, kita sudah ada di penghujung dari pokok bahasan kita. Ini kayaknya videonya lebih dari 10 menit, 15, 20 mungkin. Sekarang kita membahas tentang asas-asas pemerintahan daerah. Ini adalah pokok bahasan sebenarnya saya sangat suka sekali. Pembahasan ini penting, kenapa? Karena Indonesia itu luas, negara kesatuan yang sangat luas wilayahnya, sehingga ini diperlukan sistem pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar dapat menjalankan pemerintahan secara efektif. Dalam penyelenggaraannya, pemerintah daerah terdapat 3 asas utama: desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Kita ke desentralisasi dulu. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Melalui asas ini, pemerintah daerah diberikan otonomi untuk mengelola daerahnya sendiri sesuai dengan potensi dan kebutuhan masing-masing daerah. Yang saya sebutkan di awal tadi, macam-macam daerah itu kan banyak sekali. Masing-masing daerah punya potensi sumber dayanya sendiri. Contohnya ini, pemerintah dapat mengelola, membuat peraturan daerah, mengelola anggaran daerah, serta mengatur kebijakan lokal seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan daerah. Tujuan utama dari desentralisasi ini untuk apa sebenarnya? Ini adalah untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan, mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dengan adanya asas desentralisasi ini, diharapkan pemerintah daerah itu lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat. Asas dekonsentrasi selanjutnya. Asas ini adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pejabat pusat yang berada di daerah. Contohnya seperti gubernur dan sebagai wakil pemerintah pusat. Berbeda dengan desentralisasi ya, dalam dekonsentrasi kewenangan tetap menjadi milik pemerintah pusat, hanya pelaksanaannya saja yang dilakukan di daerah. Contohnya, pelaksanaan program nasional di daerah yang dikoordinasi oleh gubernur atau instansi vertikal. Tujuan dari dekonsentrasi adalah untuk menjaga keseragaman kebijakan nasional, mempercepat pelaksanaan program pemerintah pusat, memperkuat koordinasi antara pusat dan daerah. Dengan demikian, dekonsentrasi ini berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah pusat dan juga daerah. Sekarang yang terakhir, ada asas tugas pembantuan. Asas yang ini adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah atau dari pemerintah daerah ke daerah lain untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban mempertanggungjawabkan kepada yang memberi tugas. Dalam asas ini, daerah hanya bertindak sebagai pelaksana tugas, bukan sebagai pemilik kewenangan. Contohnya, pelaksanaan program tertentu dari pemerintah pusat yang didelegasikan kepada pemerintah daerah, seperti program bansos, bantuan sosial, atau proyek pembangunan tertentu. Tujuan dari pembantuan ini adalah membantu pelaksanaan tugas pemerintah pusat, meningkatkan efektivitas program pemerintah, mempercepat pembangunan